Gimana? Sudah kelihatan? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Oke, yang kemarin sudah kan Mas siapa kemarin? Mas Rizky ya, yang sudah presentasi sama siapa kemarin ya. Jadi nanti kalau yang hari ini muncul lagi, nanti harap diabaikan aja ya. Nanti kita akan putar lagi. Jadi untuk yang di hari ini, nanti saya akan pilih satu aja untuk yang mempresentasikan tugasnya kemarin. Ini ya, jadi yang kemarin kan sudah saya kasih macam kayak clue-nya, gimana sih cara mendesain yang bagus untuk di suatu jaringan itu ya. Baik, kita mulai yang di siapa yang presentasi hari ini. Kita putar dulu ya. Mas Mirza Aga Putra Ramadan ada? Assalamualaikum. Ada, Pak. Ada ya. Oke, silakan share screen aja Mas. Baik, Pak, izin share screen ya. Bisa stop sharing dulu. Oke, silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Oh, sudah terlihat. Ya, baik, di sini untuk topologi jaringannya, untuk yang lantai 1, di sini menggunakan topologi jaringan hybrid, yang mana jaringan antar switch-nya menggunakan topologi hub, sedangkan switch ke kliennya menggunakan topologi ring. Di sini saya memakai 22 PC, duanya itu untuk ruang resepsionis, dan ada 1 akses point untuk ruangan terbuka. Pada lantai 2-nya, masing-masing ruangan sama memakai topologi jaringan ring, dan topologi antar switch-nya memakai topologi hub. Kemudian ada 1 akses point juga wireless pada lantai 2. Kemudian untuk analisa kebutuhan perangkat, di sini ada 15 orang yang memakai video conference, kemudian 12 orang download files, kemudian 30 untuk web atau email usage, dan 20 untuk media file sharing, 12 untuk uploading large file, 10 untuk streaming musik, dan 10 untuk jaringan VoIP, dan 10 untuk streaming video, dan total penggunaan kapasitas bandwidth jaringan ialah 193 Mbps. Maka dari itu untuk koneksi ke ISP-nya saya menggunakan kecepatan 200 Mbps. Kemudian routernya saya memakai Cisco, merek Cisco RV340 S9G5. Kemudian untuk switch-nya saya memakai merek D-Link dengan port 8. Dan access point-nya saya memakai TP-Link WR840N dengan 5 port. Untuk RAB-nya di sini total biayanya mencapai 11.410.000, Pak. Oke, ini tadi yang di atas dikatakan ada pakai Cisco ya, tapi yang di sini dia pakai Mikrotik ya? Oh iya, maaf Pak, lupa. Jadinya pakai apa? Pakai Mikrotik atau pakai yang Cisco? Pakai yang Cisco, Pak. Cisco ya? Ini harganya sudah pakai yang Cisco.
Oh itu yang pakai Cisco ya, 5.900.000. Yang pakai Mikrotik 2 jutaan. Oh ini yang Cisco yang ini ya, apa istilahnya yang seri dari yang coba yang tadi, ini bukan yang second ya Mas ya, Cisco yang baru ya, RV340 yang tadi harganya itu. Carinya di mana Mas? Nyarinya di Tokopedia. Iya, Tokopedia biasanya yang di kebanyakan itu yang di Cisco yang dijual itu bukan Cisco yang baru ya. Oh yang second ya Pak ya? Biasanya Cisco yang second yang di apa yang dijual itu ya. Memang biasanya dia harganya jauh di bawah dari yang baru ya. Kalau yang baru biasanya dia itu minim 30 jutaan untuk yang di Cisco-nya dia. Cuma kita pernah beli di Pens pun kita pernah saya tanda kutip dibujuki sama ini ya, apa istilahnya kayak rekanan dia. Jadi katanya baru ternyata itu second dari Singapura ya. Jadi kelemahan dari second ini kalau dia di apa istilahnya dipasang di satu jaringan, dia ini ya apa istilahnya dia nggak bisa update ini ya apa istilahnya nggak bisa update antivirusnya. Jadi antivirus dan sebagainya dia itu nggak bisa diupdate ke dalam Cisco kita karena Cisco itu dia produknya cirinya untuk update software, untuk update antivirus dan sebagainya dia akan di lock pada pembeli pertama. Jadi kalau pembeli pertamanya nanti tidak memberikan akunnya ke pembeli yang kedua, maka nanti itu dia akan otomatis kita nggak bisa update yang di datanya dia. Kemarin kita ada apa istilahnya sudah terlanjur beli, nanti yang sini kita sempat juga ini ya apa istilahnya sampai mau dibawa ke pengadilan sebagainya ya. Karena nantinya di secara konsepnya ini kan kita nggak sesuai dengan speknya, ini kan kita mintanya baru ya, ternyata dikasih yang second dan dia situ dia ternyata akunnya itu di lock sama yang pembeli pertamanya. Jadi kita nggak bisa lagi diupdate untuk yang di apa istilahnya kayak antivirusnya, kayak OS terbarunya dan sebagainya dia. Ya, jadi tapi nggak apa untuk yang di skala kecil kayak gini nanti ya nggak begitu terlalu concern yang di masalah security ya. Tapi kalau udah perusahaan yang besar menengah ke atas nanti juga harus diperhatikan. Jadi biasanya tuh yang beli siswa kayak gini biasanya ada yang namanya langsung ke prinsipal ya namanya ya. Prinsipal nanti yang punya hak authorized untuk menjual dari perangkatnya Cisco ini ya. Biasanya kita akan langsung mengundang ke prinsipalnya datang ke kampus untuk presentasi dan sebagainya. Kita butuh alat ya, ini dan mereka nanti dia akan langsung memberikan penawarannya. Nanti saya tunjukkan nanti contoh penawaran yang diberikan oleh pihak prinsipal. Biasanya nanti prinsipal nanti dia akan mereka tidak bisa langsung masuk ke penawaran yang diberikan ke kampus. Tapi nanti pihak prinsipal akan berikan ke distributor. Ya, distributor nanti dia akan berikan penawaran. Jadi distributor nanti dia akan kontak langsung ke prinsipalnya, dikasih keuntungan dan sebagainya. Nah, itu nanti ya diberilah penawaran ke pihak kampusnya, gitu ya. Tapi paling enggak sudah punya gambaran ya, ini berapa harganya yang di Cisco-nya dan sebagainya. Jadi untuk yang di kalau ada VoIP, ada aplikasi streaming dan sebagainya, ini lebih baik gunakan yang versi Cisco ya. Soalnya yang di Mikrotik ini ya kalau dia memang dia itu hanya untuk data dan sebagainya, memang dia bagus ya. Tapi untuk yang di yang seri-seri yang harga-harga 2 jutaan ya, yang seri 700-an itu mungkin sudah lumayan. Tapi untuk yang di aplikasi yang butuh reliability, kayak ketahanan dan sebagainya, ya ini Mikrotik dia itu tidak begitu disarankan ya. Baik, oke. Terima kasih. Ini tadi Mas Mirzani ya. Terima kasih Pak. Jadi secara konsepnya juga yang di paling atas lagi Mas. Jadi secara konsepnya yang sini udah bagus ya. Jadi untuk yang coba dibesarin sedikit. Nah, dari secara konsepnya di sini ada semacam kayak di routernya dia. Nanti yang di tengah-tengah. Maka di sebelah kiri nanti ada di lantai 1, kemudian di kedua dia ada di lantai kedua. Dan yang di situ dia udah bagus ya. Jadi artinya yang di sisi backbone-nya antar switch-nya dia akan pakai namanya topologi bus. Tapi di masing-masing ruangannya nantinya di situ dia akan pakai topologi star-nya. Jadi ini yang namanya hybrid teknologi ya. Jadi kita nggak perlu pakai yang star, tapi nanti di sini kita bisa pakai yang hybrid topologi bus-nya sama di topologi star-nya itu ya. Ini yang banyak digunakan di suatu perusahaan. Di sebelah kiri juga sama.
Ini kenapa nyabang? Ini artinya ini perhatikan dia sama ya, jadi walaupun dia nyabang, walaupun dia satu line pun nantinya dia akan push apa istilahnya jumlah kabelnya digunakan dia nanti juga sama dia, Mas Mirza tadi ya. Oke, baik, terima kasih Mas Mirza untuk yang di tugasnya hari ini udah bagus. Kita sama-sama Pak. Izin stop searching. Oke. Oke, ini ya saya tunjukkan untuk yang di apa selanjutnya, contoh yang di apa itu. Bentar, saya searching dulu. Oke, ini kita dulu ada teman, saya dulu pernah diamani sebagai ketua pengadaannya ada di PENS. Jadi untuk menghandle pengadaan yang di kampus, sebetulnya di pengadaan peralatan maupun yang gedung di S2 ya. Jadi ini sebelum saya dulu berangkat ke Jepang tahun 2012, 10 tahun yang lalu ya, sampai tahun 2014 selama 2 tahun saya diamani untuk menghandle dari pengadaan baik yang di gedungnya maupun untuk yang di peralatannya dia. Oke, nanti yang di sini satu sekilas untuk yang di jaringannya di S2 sana. Jadi ini yang kita minta waktu itu. Jadi kenapa kemarin kalian diminta untuk melakukan namanya user survey. Jadi dengan adanya user survey ini, maka nanti si penyedia jasanya atau layanannya nanti akan mengetahui gimana sih kebutuhannya ada di masing-masing customer-nya dia. Jadi yang di situ waktu itu kita menuliskan kebutuhannya. Jadi ini ya gedung layoutnya yang di gedung. Ini masih layoutnya di gedung D3 sama di D4. Nah, ini yang di bawah ini gedung D4-nya, yang di atas ini dia yang di gedung D3-nya. Untuk nanti di pojok kiri atas ini yang di gedung Pasca waktu itu sedang dibangun. Jadi waktu itu kita mendapatkan pendanaan dari kementerian, dari waktu itu Pak Nomasim menjadi Menteri Pendidikan ya. Jadi kita mendapatkan dana hibah untuk membangun gedung 12 lantai yang saat ini sudah jadi di PENS itu ya, di lantai 12 itu ya. Untuk yang di sini nanti ya, apa aja yang kita minta untuk yang di ini saya tunjukkan aja untuk yang di apa istilahnya jaringannya sesuai dengan topik kita hari ini. Ya, ini untuk yang di sisi desain jaringannya. Mungkin kalau saya kalian ke Pasca, ke sana dia, nanti ada semacam kayak, bentar, saya putar dulu biar enggak. Ini cara muternya gimana nih? Nih ya, ini yang di gedung basementnya, yang di lantai paling bawahnya. Oke. Untuk di jaringannya nanti sini ada berapa yang kita gunakan. Jadi ini ada yang untuk yang di apa istilahnya merah, saya lupa ya, merah, hijau ini dulu apa ya? Maaf ini karena sudah 10 tahun yang lalu ini ya. Yang hijau ini kelihatannya yang di instalasi IP phone sama data komputernya CCTV ini ya, ada terangnya nih ya. Jadi untuk yang hijau ini jadi yang di gedung masuk sana di masing-masing ruangan sudah kita sediakan ada data untuk IP-nya, jaringan datanya, terus nanti ada yang di IP punya, nanti yang di data komputernya, termasuk nanti di sini ada CCTV yang kita pasang di masing-masing lantainya dia. Jadi ini untuk yang di hijaunya kan dia akan mengcover ke semuanya. Nah ini bisa kalian lihat nih ya di hijaunya kan dia modenya pakai topologi bus ya. Jadi topologi bus yang di tulang punggungnya nanti dia akan dari ruang panelnya ada di pojok di lantai sini dia akan langsung masuk ke bagian ke masing-masing ruangan. Nah nanti di masing-masing ruangannya maka nanti sini dia itu akan ketika dia masuk ke suatu ruangan maka dia akan baru menggunakan namanya topologi tree-nya dia. Cuma nanti sini akan kita pasang juga waktu itu yaitu di access point ke masing-masing lokasinya dia. Jadi nanti yang di usernya kalau mungkin nantinya tidak ingin pakai PC maka kita sediakan untuk yang di access untuk yang di access point-nya dia.
Ya, mungkin akses pointnya nggak begitu kelihatan yang di sini, yang di basementnya ini. Coba kita lihat langsung yang di lantai satunya. Oke, saya putar dulu. Ya, ini nanti ada beberapa istilah ya. Jadi nanti di sini ada namanya switch-nya. Jadi kalau misalnya kalian tahu ya, di gedung pasca sana, ini semua servernya diletakkan di lantai 5 dia. Jadi router dan sebagainya nanti ditaruh di lantai 5. Kenapa di lantai 5? Karena yang menjangkau di lantai bawah sama di lantai atasnya dia lebih mudah dia. Kayak tadi Mas Mirza tadi menaruh routernya di antara di lantai 1 sama di lantai 2. Karena apa? Karena nanti yang nanti menjangkau di lantai satunya sama nanti yang jaga di lantai 2-nya juga nanti akan lebih mudah. Nah, ini juga sama di gedung pasca ini. Nanti di semua servernya ditaruh di lantai 5. Nanti yang di ke bawah atau ke atasnya nanti tidak akan lebih mudah dijangkaunya. Nah, ini yang biru ini dia tuh untuk yang di switch. Nanti yang kita taruh switchnya di beberapa lokasi. Kemudian yang di orange-nya ini yang di access point-nya. Jadi ini yang perlu diperhatikan nantinya yaitu dia untuk yang di switch-nya sama untuk yang di sisi access point-nya. Untuk yang di tubuhnya kita pakai yang serat optik ya. Ini nanti ada serat optik yang 12 core single mode ya. Nanti kita akan bahas ya di serat optik kan dia ada 2 ya. Ada single mode, dia ada yang multi mode. Cuma yang di biaya di sisi biaya ini nanti yang di single mode kan dia jauh lebih mahal ya daripada yang multi mode. Nanti kita bahas sebentar. Nanti kalau saya di hari ini ada materinya. Kenapa nanti yang sini kita pakai serat optik yang yang single mode, dan kenapa nanti yang sini kita akan pakai serat optik yang multi mode-nya dia. Ini dia pakai 12 core. Kenapa dia nanti 12 core? Nanti juga akan saya jelaskan di waktu materi. Karena untuk yang di sini di satu core-nya kan dia dipakai untuk yang di komunikasi. Jadi ketika dia pakai yang TX sama RX, berarti dia akan butuh 2 core. Ya, jadi kayak saya komunikasi satu PC atau nanti di sini satu switch ke switch yang lainnya, maka nanti situ dia akan butuh yang namanya 2 core-nya ya. Satunya untuk yang di TX-nya, satunya dipakai untuk yang di RX-nya. Kecuali dia nantinya pakai teknologi di WDM yang saya bahas kemarin. Kalau kita pakai di WDM, maka nanti situ dia cukup satu single core. Cuma diisi biayanya dia jauh lebih mahal daripada dia yang dual core engine-nya. Ini kita amati ya, untuk yang di sini. Ininya yang hijaunya dia sebagai kabel serat optiknya. Nanti untuk yang di kuningnya dia sebagai kabel untuk yang di electricity-nya ya. Jadi electricity dan sebagainya nanti akan diambil dari panelnya sini. Ini untuk yang di serat optiknya nanti sini dia akan langsung ditarik ke lantai 5 dia. Nah ini di serat optiknya akan digunakan yang hijaunya ini ya, akan digunakan untuk menghubungkan switch-nya di sini ya. Ini ada switch, nanti ada yang utama sini, kemudian di sini dia akan dihubungkan ke switch yang ada di lantai 1 dia ada lab ya. Nanti ada lab workshop, nanti ada satu switch di sini ya. Nah, nanti di sini dia satu lagi yaitu dia switch-nya di sini. Nah, cuma untuk yang di apa istilahnya, kalau kita pakai yang fiber optic, nah ini susahnya kita nggak bisa pakai yang topologi bus ya. Jadi kalau dia di skala LAN dan sebagainya, dia pakai star untuk yang di fiber optiknya. Jadi dilihat di sini ya. Nanti yang di apa istilahnya dari sini, dari switch-nya di sini, dia tuh akan langsung narik kabelnya ke ruang workshop-nya di atas ini. Nanti untuk yang dipasang switch-nya pakai FO-nya, kemudian di bawahnya dari switch-nya di sebelah kanan ini, maka dia akan langsung ditarik kabelnya ke ini kan ada ruang, kalau saya dia tuh ada ruang ruang meeting yang di sini ya, yang di lantai ini lantai 1 ya. Nanti ada ruang atau lab energi terbarukan. Ya, jadi ini nanti ada 2 yang nanti akan dipasang. Kemudian nanti kalian lihat nanti sini itu ada dipasang access point. Jadi kalau bisa diamati, ini access point-nya ada 1, 2, 3, 4, 5 untuk yang di lantai satunya ini ya. Padahal kalau misalnya kita lihat untuk yang di lantai 1 ini, dia kan panjang gedungnya dia ini ya. Coba cuma 54 meter ya. Jadi yang di sini dari ujung ke ujung yang di atasnya ini dia 54 meter.
kemudian yang ke bawahnya dia 57 meter. Jadi padahal WiFi kan dia bisa sampai 150 meter, Pak. Benar, dia di sini kan dia defaultnya sampai 150 meter. Tapi yang di sini kan itu kan dia kondisinya kalau dia line offset tanpa ada halangan sama sekali, dia itu akan bisa menjangkau sampai 150 meter. Tapi ketika dia itu ada obstacle kayak gini, ini kalian perhatikan, nanti di sini jarak antar WiFi-nya kan dia ini kan dia nggak sampai sekitar 20 meter ini ya. Dari sini kan dia 7 meter tambah kalikan 7 kan dia sekitar 20 meteran. Udah dipasang lagi dengan sesuai yang baru lagi. Yang di sini juga nanti dipasang lagi dengan sesuai yang baru lagi. Yang di sebelah kirinya juga sama, dipasang lagi. Ini malah 14 meter ya. Dari sini kan dia titik poin C-nya ini ke titik poinnya ada di E-nya sini kan dia sekitar 14 meter saja. Ini dia dipasang lagi dengan access point lagi yang baru. Nah, untuk penempatan access point yang apa istilahnya yang optimal, biasanya kita pakai yang namanya pengukuran ya. Jadi nanti di suatu lokasi, nantinya kita pasang satu access point, mungkin nanti sini dia tuh katakanlah ini dia dipasang dengan access point 1 yang di sini ya. Kemudian kita akan bergerak ke sebelah sini. Ketika dia mungkin kalian bagi yang dari prodi teknik telekomunikasi, kita ada namanya sinyal to noise ratio, SNR-nya dia. Jadi kalau dia sinyal to noise ratio-nya sudah ngedrop di bawah dari 25 dB misalnya, maka ini akan kita pasang lagi dengan access point yang baru. Nah, cara gampangnya itu ya. Jadi cara gampangnya di suatu desain jaringan dan sebagainya, ini kita pakai alat ukurnya dia. Nanti ada di laptop itu ada software yang namanya untuk ukur alat ukurnya, apa ya saya lupa ya. Nah nanti akan jalan ya. Oh ini udah drop, udah dari di bawah dari 25 dB. Nah ini pasang lagi access point yang baru lagi. Kemudian dia jalan lagi. Nanti ternyata sini dia drop lagi. Ya udah nanti di sini dia akan dipasang lagi dengan access point yang baru lagi. Jadi walaupun ini dia 14 meter, tapi bagi orang kalian sebagai mahasiswa mungkin ada yang dari teknik telekomunikasi, nanti ada namanya multipath fading, ya multipath fading nanti dia akan melemahkan. Walaupun nanti sini dia 14 meter, maka nanti sinyalnya dia itu nggak akan sampai ke sini, apalagi ini menembus tebalnya dinding dan sebagainya. Ini sinyal WiFi dia sangat lemah sekali. Yang bisa nembus dinding kan dia sinyal GSM ya. Makanya kenapa yang di GSM kan dia frekuensinya dia tinggi dan dia ini ya selainnya dikasih powernya lebih kuat ya. Jadi nanti di situ dia bisa nembus dinding yang ada di suatu gedung. Tapi yang di WiFi desainnya memang dia itu tidak sekuat GSM ketika menembus dinding. Nah ini bagi anak-anak mahasiswa telekomunikasi nanti ada hitung-hitungannya ya. Kenapa di situ nanti dia akan lebih kuat menembus dinding untuk yang di sinyal GSM-nya. Ini ada di lantai 1. Nanti dia konsepnya kayak gini. Nah ini di ruang meetingnya. Nanti di sini dikasih satu lagi access point. Ini ya. Jadi ini nanti untuk yang di satu ruangan satu lantai gini, maka dia nanti akan butuh sebanyak 6 access point. Ini ya. Jadi jangan asal pasang aja ya access point-nya ya. Jadi nanti harus diperhitungkan. Nanti di sini yaitu sinyalnya dia. Kalau dia kenapa kalau dia asal pasang access point-nya, misalkan nanti di sini dia ada access point. Yang di sini misalnya dia itu sinyalnya masih kuat, dipasang lagi access point, maka dia akan kadang dia akan interferensi satu sama lainnya. Nah ini ya, ini yang kita hindari dia. Jadi ini harus benar-benar diukur untuk memastikan nanti sinyal yang diterima oleh si penggunanya atau si customer-nya nanti dia akan bisa optimal didapatkan dia. Ini saya tunjukkan aja sampai ke lantai 2-nya. Ini yang ada di ruangan apa istilahnya di manajemen. Ya, untuk yang di sini secara konsep nanti dia pakai yang access point yang di apa istilahnya di ruang manajemennya. Itu yang di ruang Pak Direktur nanti dikasih ada satu access point. Ini yang merah ini sebagai ini ya access point-nya sama nanti yang kabelnya yang ini ya, yang merah ini ya. Jadi ada garis merah yang memanjang ini untuk yang di outlet kabel powernya dia. Ini juga sama ya kurang lebih ya. Nanti di sini ada sebanyak 1, 2, 3, 4,
5, 6. Jadi nanti ada sebanyak, ada 7 ya. Ada 7 access point yang akan dipasang di lantai 2 ini ya. Jadi ini ada lab-lab kayak gini, nanti juga akan dipasangi dengan access point ini. Jadi ini ya di switch-nya, yang di sini malah dia itu nggak banyak dipasangi switch, karena dia ini memang nggak banyak lab yang ada di sini. Kebanyakan dia nanti ya berupa ruang kelas dan sebagainya. Coba kita lihat untuk yang di ruang server ya, yang ada di lantai 5. Ya, jadi yang di lantai 5 ini nantinya ada satu ruang server yang ada di pojokan sini ya, untuk yang di mengendal semua jaringannya. Jadi ini belum final sih waktu itu, karena waktu itu saya udah keburu mau berangkat S3 sehingga tidak sampai menyelesaikan yang di infrastruktur jaringan yang ada di Gedung Pasca sana ya. Jadi waktu itu sebenarnya ini kontrak yang berlanjut, ini yang masih tahun 2012 ini ya. Ya, ini untuk yang di struktur jaringannya. Jadi tadi yang bisa sampaikan, kurang lebihnya dia sini udah tepat ya untuk yang di misalnya topologi jaringan yang dipilihnya dia. Ini sekarang dia saya akan tunjukkan yang di dokumen dari penyedia jasanya. Jadi kita akan buat lelang dia. Jadi ini loh kebutuhan yang saya miliki. Saya butuh yang di lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan sebagainya, dan sampai nanti ya, waktu itu kita bikin bertahap. Jadi lantai basement sama di lantai 5. Kemudian di tahun berikutnya kita bikin yang di penawarannya di lantai 6 sampai di lantai 11-nya itu ya. Oke, dari misalnya kita yang kita bikinkan kayak gini, jadi kita mengundang semacam kayak konsultan nanti ya, coba sih di desain jaringannya. Nah, kemudian sama konsultannya di desain jaringannya, dari desain jaringannya kemudian kita lelangkan. Nah ini ya, jadi nanti ya di sini dibuat lelang dan sebagainya. Ini muncul enggak ya? Ini ya, ini yang sebaiknya yang kita berikan. Nanti di sini ada core modul, nanti di sini ada core switch, ini ya. Nanti di sini ada semacam kayak apa istilahnya distribution switch, nanti ada access switch, ya ada router, ini ya. Ada call manager karena dipakai ya di VoIP-nya, ini ya. Ini berapa yang kita butuhkan. Jadi ada VPN, ada 13 unit ini ya. Jadi ini yang dipakai untuk kebutuhannya di lantai 1 sampai di lantai 5-nya waktu itu ya. Nah, jadi ini semuanya udah kita buat speknya. Jadi ini secara konsepnya hampir sama kayak kalian kemarin ya. Jadi ada uraian nanti kebutuhan apa aja yang diminta oleh si user. Jadi si tadi sudah membuatkan semacam kayak ini ya. Nanti uraiannya dan sebagainya. Nanti speknya kayak gini. Nanti ada volumenya. Nanti ada satuannya. Sama nanti sini ada kelengkapan teknisnya berupa brosur dan lain sebagainya. Ini ya. Jadi ini sampai berapa halaman nih? Ada 54 halaman yang kita minta ke ini ya, termasuk nanti di sini yaitu di instalasi fiber optiknya dan sebagainya. Nah, semuanya udah detail di sini, kemudian kita lelangkan. Nah, ketika dilelang kayak gini, maka nanti ada semacam kayak penyedia jasa layanan yang akan menawar. Waktu itu ada banyak perusahaan yang menawar, kemudian kita pilih 3 yang terbaik gitu ya. Saya lupa waktu itu yang pemenangnya yang mana nih ya. Coba kita cek. Jadi ini yang ditawarkan oleh si CV ini harus kita cek satu persatu ya. Ini nanti speknya murni atau enggak deh. Jadi yang tadi udah kita buat speknya, nanti sekarang dia melakukan penawaran. Ini kira-kira dia speknya sesuai dengan yang kita minta atau enggak. Ini. Jadi kita cek satu persatu dan sebagainya. Jadi ini yang kadang membosankan ya. Jadi karena ya harus ngecek ratusan halaman satu persatu dengan detail ya. Kalau nanti di bagian pengadaan ya. Nah, nanti ini ada yang namanya surat penawaran harga. Kalau di sini dia nggak muncul ya per masing-masing. Mungkin ini ya. Ya ini ya. Nah, ini muncul ya. Ini kan nanti ya di misalkan ya di core modul nih di Cisco-nya ya.
Jadi Cisco yang dipakainya di core-nya jaringan, ini harganya hampir setengah M sendiri ya. Ini satu perangkatnya. Ini core switch-nya, ada sekitar 1,7 M. Jadi core switch ini dia itu gabungan dari router sama untuk yang di switch-nya. Ya, jadi kemarin saya sampaikan ada namanya multi layer switch ya. Jadi itu dia menggabungkan antara di layer switch-nya sama di layer tiganya ya, untuk yang di routernya dia. Jadi ini untuk yang di apa istilahnya perangkat-perangkat yang ada di dalamnya, ada modul fiber optiknya ya, ada yang pakai multi mode, ada yang pakai single mode gitu ya. Jadi nanti akan saya sampaikan kapan kita menggunakan yang multi mode-nya, kapan kita menggunakan yang single mode-nya gitu ya. Ini distribution switch-nya juga sekitar 1,3 M. Jadi ini masih di sisi backbone-nya ya. Jadi nanti akan mendistribusikan semua trafficnya ke user yang ada di masing-masing lantai. Yang ada di semua lantai, ada di gedung Pascal sana ya. Ini ada switch-nya, ini murah ya, ini kayak switch yang biasa ya. Cuma ini sebenarnya dia itu bisa fiber optik, jadi dia itu bisa mensupport di fiber optiknya, dan dia di sini dia itu bisa manageable. Kalau yang switch yang biasa, biasanya pakai yang TP-Link dan sebagainya kan dia ini 24 port ya. Jadi 24 port dia 1 giga base T-nya. Nah dia di sini kalau nggak salah ini ya, dia juga support yang di fiber optiknya ini ya. Jadi ada SFP-nya, ini yang dipakai yang di fiber optiknya. Jadi dengan 24 port ini ya bandingkan ya, ini dia karena dipakai di jaringan yang sudah menengah ke atas, maka di sini dia tuh harganya sekitar 81 jutaan ya untuk satu perangkatnya dia. Kemudian ada router, nah ini ya, satu router ini aja dia harganya sekitar 600 jutaan ya. Jadi ini nanti juga macam-macam yang akan dihandle oleh si routernya ini. Nanti ya, karena dia apa? Karena dia itu dipakai untuk menghandle semua lab. Nah, kalau dia dipakai hanya untuk yang di 1-2 perangkat yang ada di dalam jaringannya, nanti hanya sekitar 50 PC. Nanti ya sini dia itu cukup yang router-router yang mungkin harga-harga 30 juta gitu ya, udah mencukupi. Tapi kalau dia dipakai yang di skala yang menengah atas kayak gini, kan dia butuh yang powerful ya. Jadi dia sini dia tuh kalau dia dipakai yang koneksi keluarnya, maka di si reliability-nya dia nanti masih terjamin dengan bagus. Jangan sampai nanti ya kalau dia ada datanya sudah banyak, nanti rutenya dia menjadi ngadat. Makanya tidak direkomendasikan kalau dia pakai mikrotik, kalau dia jumlah usernya udah banyak ya, mungkin udah ratusan dan sebagainya, nanti usahakan yang udah pakai yang Cisco. Nah ini karena apa? Karena di mikrotik dia ini dibatasi untuk yang di apa istilahnya traffic yang dihandle oleh si perangkatnya dia. Ini ya, ini untuk yang di perangkatnya VoIP ya. Coba kita lihat lagi yang ini VoIP-nya tidak saya bahas. Voice gitu, ini VoIP. Ini ya, nanti ada yang namanya access point ya. Jadi untuk yang di access point-nya, karena nanti sini dia dipakai untuk mengontrol semuanya. Access point-nya ada di gedung Pascal sana. Nanti ada satu perangkat yang dipakai untuk mengontrol semua access point ya. Jadi ini harganya juga sekitar hampir setengah M ya untuk melakukan controlling dari semua perangkat yang ada, access point yang ada ini. Dan ya, ini access point juga kita pilih access point dia tuh yang bisa sampai waktu itu rate-nya sampai 450 Mbps. Jadi ini rate yang paling besar waktu itu ya. Kalau saat ini udah sampai 1 giga ya, yang Cisco tipe CX ya. Jadi IEEE 802.11 CX ini nanti udah sampai 1 giga. Nah ini waktu 10 tahun yang lalu ini udah yang powerful ya, yang 450 Mbps. Ini bahkan sudah, ini udah 1 giga sih. Ini. Tapi yang di ini dia ini ya, yang di support bandwidth-nya dia sampai 450 Mbps. Ini ya, ini kalau kita pakai yang TP-Link yang biasa untuk yang di skala rumahan biasanya kan dia harganya sekitar 300-400 ribu nih ya. Tapi yang di skala yang di apa istilahnya di perkantoran atau yang di suatu perusahaan
Untuk yang di satu akses poinnya nanti ya sini dia sekitar 15 juta sendiri ya. Ini tadi saya sampaikan tadi di satu lantainya kan dia ada sebanyak 6 akses poin ya. Jadi nanti kalau misalnya itu ada 5 lantai dikalikan 6 ya 30, nanti 4-nya mungkin nanti di beberapa lokasi yang tidak terjangkau oleh akses poinnya lagi dia. Jadi lagi nanti ini yang akses point yang powerful ya. Jadi artinya tadi ketika kita mendesain di jaringan sini ya, di jaringannya ada di lantai 1 kayak gini, ini kan jaraknya cuma 14 meter ya. Padahal kita udah pakai yang akses point yang powerful. Nah ini ya, yang tadi harga satu akses pointnya dia kan 15 juta ini. Nah tapi ini juga nantinya masih ada kelemahannya dia. Jadi apalagi kalau kita pakai yang apa istilahnya cuma yang harga 300-400 ribu, mungkin nanti hasil dia itu jaraknya mungkin nanti lebih dekat lagi. Jadi harus kita hitung sehingga nanti ya sinyalnya bisa optimal ditangkap oleh si usernya dia. Ya, itu ya. Apalagi yang penting ini ya. UPS mungkin nanti nggak penting. Core-nya mungkin nanti ini cuma arah-arahnya aja ya. Ini nggak usah nanti ya. Nah ini untuk yang divisinya. Ada biaya instalasinya masalah. Nah, ini ya. Jadi ini di instalasi kabel dan sebagainya. Jadi nanti di sini ya mulai dari kabel yang di kabel apa istilahnya yang di powernya, dan nanti yang di kabel FO-nya. Nah, ini untuk yang biaya instalasi aja. Ini sekitar 50 juta. Nah, bandingkan sama yang kalian tadi, waktu biaya instalasi di kabel yang UTP biasa, mungkin dia nggak semahal kayak di FO ya. Kalau di UTP kan mungkin dia sekitar di skala-skala 1 juta, 2 juta udah mencukupi. Tapi yang di kayak gini, apalagi ini kan dipakai di 5 lantai, maka untuk yang biaya instalasi FO-nya dari lantai 1 sampai lantai basement sampai di lantai 5 waktu itu, ini dia tuh butuh biaya 50 juta. Dan ingat, ini 10 tahun yang lalu ya. Saya nggak tahu lagi ya di harga yang sekarang ini ya. Ini juga sama ya. Jadi untuk yang di instalasi kabel FO dari D4 ke S2 dan sebagainya. Ini juga sama ya. Jadi ini instalasi kabel yang dari titik. Jadi istilahnya waktu itu dari sebelumnya kan semua servernya ditaruh di D4 waktu itu di labnya IT ya, di lantai 3. Di lantai 3. Nah, karena ada gedung pasca, maka semua server akhirnya dipindahkan ke lantai 5. Walaupun ada beberapa server juga masih ada di lantai 3 dia. Nah, yang di sini otomatis kan dia butuh fiber optik ya, yang akan dipasang dari D4 ke S2 dan juga nantinya dari D3 yang akan dipasang ke S2-nya dia. Nah, ini ya, nanti di masing-masingnya ada biaya instalasi FO-nya. Jadi untuk biaya instalasi kabel FO-nya dari gedung D3 ke lantai 5, ini aja udah sekitar 37 juta. Jadi ini biaya instalasi aja ya. Jadi ini biaya instalasi kabel yang nanti akan dilakukan. Ini sama ya, instalasi kabel dan sebagainya. Ini instalasi kabel FO kalau dia di satu lantai ya. Jadi di satu lantai dia sekitar 11 juta ya. Jadi hitungannya dia nanti udah per masing-masing bagian ya. Jadi untuk yang di instalasi di masing-masing lantai, nanti ada casnya sendiri. Nanti kalau dia instalasi dari gedung D4 masuk ke pasca atau dia di gedung D3 masuk ke pasca, nanti juga ada hitungnya sendiri. Oke, ini kurang lebih juga sama ya. Nanti ini groundingnya dan sebagainya. Nah itu ya. Jadi secara konsepnya ini paling nggak kalian memahami kebenaran yang di suatu user, suatu perkantoran, ketika nanti dia butuh suatu jaringan yang dipasang di kantornya. Maaf. Maka dia nanti akan manggil dulu. Nanti dia itu lagi dia itu akan manggil yang namanya konsultan. Nanti akan didesain dulu dan sebagainya. Ini desainnya dari konsultannya. Kemudian setelah jadi konsultannya mendesain kayak gini, maka kita akan lelang ke ini ya, yang namanya LKPP ya. Jadi di LKPP dan sebagainya kita lelangkan, maka nanti sini ada beberapa penawaran ya. Ini yang dokumen lelangnya yang kita tahu itu yang kita masukkan di lelangnya itu. Nanti setelah itu dia
akan ada penawaran yang dari rekanan. Biasanya nanti ya di sini penawarannya ada banyak ya. Ada 40-50 penawaran. Harus kita pilih satu-satu dan kita cek satu persatu itu ya. Ya, demikian ya untuk yang di tugasnya kemarin. Sehingga nanti di sini kalian punya gambaran, bukan hanya kalau mungkin nanti di kuliah kalian sudah mendapatkan apa istilahnya di masing-masing perangkat jaringannya. Paling enggak yang di sini kalian mendapatkan secara konsep bagaimana sih mendesain sebuah jaringan secara lengkap yang ada di suatu perusahaan atau di suatu instansi perkantoran dan sebagainya. Mungkin yang dari sini ada yang mau ditanya dulu sebelum kita masuk ke materi yang berikutnya, sambil saya mau ngecas laptop saya dulu. Oke, ada yang ditanyakan? Kita langsung masuk aja ya di materi yang berikutnya. Oke, baik yang di sini kita akan bahas yang di spesifikasi dari perangkat jaringan. Jadi sebenarnya udah kita nggak tahu ini modulnya diulang-ulang nih ya. Jadi tadi udah saya tunjukkan juga bagaimana kita menentukan spek dari perangkat jaringannya, termasuk nanti yang di skala atas ya. Jadi yang tadi kan udah skala atas ya. Jadi tadi kan biasanya udah sekitar 10 M kita untuk membiayai perangkat jaringan aja ya. Ini itu pun hanya di lantai 1 sampai di lantai 10 M lebih nggak salah waktu itu ya. Lantai 1 sampai di lantai 5, lantai 6 sampai lantai 10, 11 itu udah beda lagi. Oke, nanti yang di hari ini kita akan bahas lagi yang di apa istilahnya spek dari perangkat jaringannya. Kita langsung aja. Yang nanti ada yang namanya komponen hardware sama yang di sisi softwarenya. Nanti tujuannya mempersiapkan peralatan dan bahan materinya, ada mengumpulkan informasi dan nanti menuliskan spek dari perangkat yang nanti akan kita gunakan di jaringan, gitu ya. Ini capaian pelatihannya nanti mempersiapkan peralatan dan bahan materi perangkat jaringan yang diperlukan, mengumpulkan informasi dan sebagainya nih. Sebentar ya, saya ada tamu sebentar, izin sebentar ya.
Oke, baik kita lanjutkan ya. Untuk yang di sini, jadi sekali lagi di slide-nya kita akan bahas yang di banyak hal yang di hardware-nya sama yang di software-nya. Oke, ini sampai nanti yang sini juga sudah dibahas sebagian sebelumnya ya. Bahkan tadi sudah saya sampaikan nanti ada beberapa perangkat jaringan lebih advance gitu ya. Jadi yang di sini kan dia untuk yang di skala semua office-nya ya. Jadi nanti ada komputer, ada NIC card-nya, nanti ada modem, kabel, konektor, hub, switch, repeater, bridge, router, access point, dan lain sebagainya. Kalau tadi yang di skala advance-nya, maka nanti di sini itu ada namanya untuk yang di core routernya dia. Jadi nanti situ dia dipakai yang dikoneksi untuk menghandle traffic yang jauh lebih besar dan lebih banyak. Makanya tadi kalau kita setting di one ring network tadi ya, nanti situ ada aplikasi VoIP, ada aplikasi video streaming dan sebagainya. Jangan gunakan yang di mikrotik dan sebagainya. Jadi dia memang perangkatnya dia itu tidak direkomendasikan untuk yang di aplikasi yang kayak gitu ya. Nah nanti yang sini kita bisa pakai yang dari Cisco atau dari Juniper yang sudah teruji kualitasnya dia. Ini saya pikir nanti yang di komputernya saya tidak akan bahas lebih banyak nanti yang di sini. Jadi ini yang di server sama kliennya. Jadi yang di speknya dari rekan tadi juga ada ya yang di kita yang servernya kita minta yang bentar saya cek lagi ya. Tadi dia itu yang PC-nya kliennya dia ada ya. Jadi bentar. Ada ini. Ini core switch, distribution switch, router, call manager. Oh, ini dia sudah ada VoIP-nya ya. Jadi nanti ada WIPO, nanti ada call manager, ada voice gateway, ada wireless LAN controller-nya, ada access point, UPS, rack core, komputer ini ya. Jadi ada, oh dia MacBook Air, oh ini biasanya dipakai untuk adminnya nih ya. Oh, ini nggak masuk ya, yang komputer klien untuk yang di servernya. Maksudnya dia ada sendiri nih ya di perangkatnya dia. Maksudnya dia masuknya di tahap kedua, pas saya udah berangkat ke Jepang ini ya. Oke, nanti di masing-masing PC atau di masing-masing servernya, nanti sih ada NIC-nya ya. Ya, kita udah mengetahui nanti ya yang di PC ada yang bisa ECAT-nya atau nanti sini gitu. Ini udah lama ya, bukan PC ECAT ini ya. Ini yang dipasang di motherboard-nya. Nah, ini rata-rata saat ini udah on board ya, jadi udah jadi satu di motherboard-nya. Ataukah nanti sini kita bisa pakai yang untuk yang di USB adapter ini ya. Jadi karena semakin tipisnya laptop, biasanya di RJ45-nya sudah tidak disediakan lagi. Biasanya nanti ada konektornya atau ada adapternya dari USB-nya ke RJ45-nya dia. Nah ini ada bisa card-nya, nanti juga ada namanya yang di USB-nya. Jadi kita juga bisa pakai ini ya di wireless adapternya, pakai yang berbasis ke USB kayak gini ya. Tapi rata-rata saat ini kan dia semua perangkat sudah ada Wi-Fi-nya ya. Jadi nggak perlu lagi pakai namanya wireless network adapter. Jadi saya dulu masih ingat kalau kita punya laptop atau nanti punya PC, nanti nggak semuanya ada yang Wi-Fi-nya gini. Jadi harus kita beli terpisah ya. Ini ada modem, jadi nanti di serang WhatsApp-nya, mungkin nanti di dulu kalau misalnya kan nanti sini dia itu ada apa istilahnya, kalau pakai FO kan dia bisa jauh ya jaraknya ya. Tapi kalau dulu yang pakai namanya mungkin Telkom instan gitu ya. Jadi yang dari rumah, ketika nanti sini dia akan dipakai ya dikoneksinya ke sisi server. Jadi ini ya. Nanti ya kita langganan waktu itu pakai SPD dan sebagainya. Saya masih ingat ya karena waktu itu masih pakai gini. Jadi di sini kita ada yang namanya access point-nya. Ini ada access point-nya yang dipasang. Kemudian dari access point ini nanti akan dihubungkan ke modem. Jadi kenapa sih di sini kita butuh yang namanya modem itu ya? Karena untuk yang di sini di modemnya ini kan dia datanya data digital ya. Jadi ini dia datanya digital. Nah, nanti sini dia akan
convert menjadi data analog. Nah, nanti sini dia akan di-convert menjadi data analog. Ya. Nanti di si provider, misalnya di Telkom dan sebagainya, yang masuk ke routernya ya. Nanti sini dia akan diubah lagi menjadi digital lagi, dia. Jadi nanti sini ada modulnya lagi untuk merubah data analog ini menjadi data digital. Jadi ini ya, dengan adanya data analog kayak gini, berarti kan dia bisa jarak jauh jangkauannya, semacam kayak dimodulasi radio ya, kan dia bisa sampai puluhan kilometer untuk menjangkau dari satu node-nya ke node yang lain. Kalau data digital kayak gini, kalau UTP kan dia maksimal dia 100 meter, masa dari sini ke ini kan dia 100 meter kan dia nggak mungkin. Jadi kalau saat ini semuanya udah full digital ya, karena apa? Karena dari Telkomnya udah pakai yang FO, makanya FO-nya udah masuk ke rumah-rumah. Jadi di rumahnya gini nggak perlu lagi pakai modem ya. Kecuali yang di daerah pedesaan, yang mungkin dia susah yang dikoneksi internetnya dan sebagainya, maka dia nanti akan masih pakai modemnya ini. Ini ya. Oke, kemudian nanti ada yang namanya perangkat jaringan atau di kabelannya. Nanti ada kabel koaksial, nanti di sini ada ini ya, ini kabel koaksialnya, ini tembaganya. Jadi nanti ada banyak pelindungnya ya. Jadi ini ada plastik untuk yang dibungkusnya. Nanti sini untuk yang di apa istilahnya kayak grenjengnya dia. Jadi untuk yang di pelindung yang namanya interferensi. Jadi ingat ya, waktu kalian pakai HP di dalam lift, biasanya kan dia sinyalnya dia akan diserap oleh si besinya dia. Ini juga sama. Nanti harapannya dia akan mengurangi yang namanya interferensinya. Jadi ketika dia nanti ada suatu sinyal yang masuk ke sini akan mengganggu, maka nanti sinyal ini dia akan langsung diserap oleh si bagian yang kulit paling luarnya ini. Jadi dia tidak sampai mengganggu modulasi yang ada di dalam kabel tembaganya ini. Ini kalau kita pakai namanya kabel koaksial. Kemudian nanti sini ada namanya twisted bar-nya, nanti ada dua, unshielded sama nanti di shielded-nya. Jadi unshielded-nya dia UTP ini ya biasanya dipakai yang di indoor-nya. Jadi nanti tidak ada pelindungnya. Kalau dia shielded-nya nanti biasanya dipakai yang di outdoor. Nah ini ya di shielded-nya nanti ya sini ada dikasih semacam kayak ini ya. Jadi kayak granjingnya ini ya. Jadi sekali lagi dia dipakai untuk mereduksi yang namanya interferensi sinyal dari luarnya dia. Kalau nanti sini ada fiber optiknya, ini yang satu core-nya ya. Jadi satu core-nya. Jadi ingat ya di komunikasi misalnya nanti dari dua PC ini kepingin untuk komunikasi pakai FO, maka nanti di sini ada satu jalur yang dipakainya di TX-nya. Ini satu core-nya. Satunya lagi nanti dipakainya di CRX-nya. Nanti di core yang berikutnya. Jadi minimal komunikasi antara dua node kayak gini, dia itu butuh dua core. Ini ya, jadi selagi dia itu butuh dua core. Kecuali kalau dia nanti pakai namanya teknik namanya DWDM, Dense Wavelength Division Multiplexing. Maka nanti dia itu cukup satu core aja ya. Tapi sekali lagi ini masih mahal ya teknologi ini ya. Dan masih jarang digunakan ini satu core-nya DWDM. Kecuali yang di backbone-nya Telkom, mungkin dia udah ada berapa yang pakai yang di teknologi DWDM ini ya. Ini yang di kabel koaksialnya, jadi nanti ada tembaganya dan sebagainya, ada di tengahnya ini ya, dilapisi kawat groundnya dan sebagainya. Terus nanti di sini ada namanya kabel dari LAN koaksialnya, nanti ada copper shield-nya, ada konduktornya dan sebagainya, ada plastik insulation-nya, ini ada jaketnya di luar. Jadi kalau yang kabel UTP dia itu pakai namanya RJ45 konektornya. Ya, jadi saya kok lupa ya singkatan RJ-nya ini ya. RJ-nya jaket kalau nggak salah ya. Nanti di kabel koaksial ini ada namanya BNC konektor. Jadi nanti konektornya beda-beda ya. Jadi untuk yang di koaksial pakai namanya BNC konektor, UTP dia pakai namanya RJ45, untuk yang di fiber optik dia itu ada namanya saya kok lupa namanya. Nanti ada yang masalah di slide-nya. Nah, ini ya. Ini di sisi apa istilahnya?
Untuk di kabel koaksialnya nanti di sini di topologi busnya ini ada produk LAN-nya yang sudah tidak mendukung koneksi kabel koaksial ya. Ini dulu ada dua ini ya, apa misalnya yang untuk di jaringan LAN-nya ada dua jenis, ada yang namanya 10 base 5 ya, kita dulu baca 10 base 5 atau kabel thicknet, nanti ada juga namanya 10 base 2 atau dia kabel thinnet. Oke, ini apa artinya dari 10 base 5 sama nanti yang di 10 base 2 kayak gini ya. Jadi tanya dia di sini itu masih maksudnya dia itu kecepatannya. Ini yaitu dia 10 Mbps. Terus 5-nya ini dia jaraknya. Dia itu bisa jangkau sampai 500 meter. Jadi point to end point-nya dari PC ke PC kalau dia nanti pakai yang pakai kabel koaksial ini dia itu bisa sampai 500 meter. Tapi sekali lagi ini dia tanpa halangan, tanpa ada perhitungan losses-nya dan sebagainya. Kalau nanti di pesannya STNet yang lebih tipis, maka nanti di sini dia pakai namanya 10 base 2. 2-nya yaitu dia 200 meter. Jadi untuk yang di kabel koaksial memang dia kecepatan maksimalnya yaitu dia 10 Mbps. Untuk yang di cuma dia beda di isi jaraknya ya. Jadi yang thicknet ini dia 500 meter, yang STNet ini dia sepanjang 200 meter ini. Ya, ini kita pakai namanya RG8, nanti RG11 dan sebagainya. Ini yang paling banyak dipakai. Yang waktu itu RG8. Berikutnya ada namanya twisted pair. Ini sebagian nanti yang udah paham semuanya ya yang di twisted pair-nya. Jadi kalau di kabel UTP-nya nanti ada tanpa ada selubung untuk yang menghindari yang namanya interferensi. Tapi kalau dia untuk yang di STP maka nanti ada namanya tembaga dan foil di sekelilingnya ini ya. Sehingga nanti yang sini tidak akan melindungi dari sinyal listrik yang berlebihan juga nanti dari interferensi sinyal yang lainnya, gitu ya. Ini nanti ada dua jenis UTP sama yang di STP-nya. Baik untuk yang di sini nih di baik itu UTP sama di STP-nya, maka untuk yang di UTP-nya nanti ada ini ya kondisi dari kabelnya, STP juga nanti ini di kondisi kabelnya. Ini di kabel unshielded twisted pair-nya nanti UTP-nya nanti ada LAN dan sistem teleponnya. Ini ada 4 pasang warna konduktornya, tembaga dan sebagainya. Nah, ini kita langsung aja ya. Ini yang penting nanti yang perlu kalian ketahui. Jadi untuk yang di sini ada sampai di saat ini sudah ada semacam kayak di kategori 7. Jadi di kategori 1 ini dia itu masih 1 Mbps kecepatannya. Ini dipakainya di telepon yang RJ11 ya. Biasanya dia akan pakai yang namanya kategori 1. Yang kategori 2 ini yang dulunya dipakai yang token ring, yang modelnya topologi ring ya, yang melingkar. Ini 4 Mbps. Kemudian yang di sini ada namanya kategori 3, sudah 10 Mbps pakai namanya 10 base T. Kalau yang tadi yang koaksial pakai namanya 10 base 5 sama dia 10 base 2. Tapi yang di sini dia pakai namanya 10 base T. Nanti ada 16 Mbps nanti yang di kategori 4-nya ada pakai token ring network. Ini ya, ini perbaikan dari sebelumnya. Jadi cut 2 ini dia diperbaiki menjadi cut 4 ini ya, kategori 4. Kemudian yang di kategori 5-nya ini sudah dinaikkan ya menjadi 100 Mbps ya. Jadi luar biasa ini peningkatannya. Jadi cuma 16 Mbps ini menjadi 100 Mbps. Bahkan di kategori 5E-nya sudah sampai 1 gigabit per second-nya. Nah, ini luar biasa ya. Jadi kabel UTP dia ternyata bisa di otak-atik ya. Jadi dari kecepatan dia rendah sampai dia menjadi kecepatan dia tinggi. Nah mungkin bagi orang yang non telkom saya ditanyakan anak telkom ya, gimana nih caranya kok bisa menaikkan apa istilahnya data rate-nya sampai demikian tingginya dengan menggunakan media kabel yang sama dia. Nanti ya kalau di telkom nanti ya situ kan dia akan dipelajari ya, gimana tekniknya untuk menaikkan dari data rate-nya kayak gini. Termasuk nanti yang di sini dia di kategori 7 dia itu bisa sampai 10 gigabit per second ya. Jadi nanti ya sini dia udah jauh sekali kecepatannya. Sama kayak di 3G sama 4G sama 5G ya.
3G kan dia kalau saya dia kecepatannya cuma 10 Mbps data rate-nya di 3G ini. Di 4G dia dinaikkan menjadi 100 Mbps. Ini ada di 4G-nya. Di 5G-nya dia dinaikkan lagi menjadi nggak tanggung-tanggung ya, jadi 10 gigabit per second. Ya. Jadi ini kalau kalian pakai 3G, ini nggak salah dia nggak sampai 10 ya, 2 atau 4 ya. Nggak sampai 10 kalau misalnya 3G-nya. Kemudian dia di 4G-nya dia menjadi 100 Mbps. Kemudian di 5G-nya yang saat ini masih masih trial dan sebagainya, ini dia diklaim dia bisa sampai 10 gigabit per second. Kok bisa Pak kayak gini? Nah, nanti lagi akan tanya ke anak Telkom ya. Nanti itu ada teknologi namanya MIMO dan sebagainya yang bisa mengupgrade sampai ke kecepatannya sangat tinggi kayak gini ya. Yang di sini ada standar UTP-nya ya. Jadi ini di sini nanti ada dua standar, yaitu T568A sama nanti di sini untuk yang di T568B. Jadi kalau di T568A ini dipakai dia di straight cable, nanti ya di sini dia dipakai di cross cable. Ini maaf ya, di sebelah soalnya sebelah LED sedang ada acara apa ini nggak tahu. Nah, kalau di set kabel sama nanti di cross kabelnya, kalau set kabel kan dipakai di perangkat yang berbeda ya. Misalkan nanti di sini di antara router sama yang di hub ini ya, switch. Ini router, ini switch. Ini kan nanti pakai namanya straight cable. Straight cable. Tapi kalau nanti ya perangkatnya dia sama router ke router kayak gini, maka nanti akan pakai namanya cross cable. Ya. Ini saya kira kalian sudah paham yang di sini. Nah ini apa istilahnya? Ini dipakai hanya 4 ini aja ya. Jadi yang di pin 1, 2 untuk yang di TX plus sama dia TX minusnya. Dan di pin 3-nya untuk yang di RX plusnya sama dia di pin 6-nya yaitu dia RX minusnya. Jadi selagi yang dipakai India hanya 4 pin ini aja. Tapi kok ada sampai 8 pin? Nah, ini ada ini apa istilahnya? Penjelasannya saya lupa ya biasanya. Ini kenapa itu yang di UTP itu di sampai 8 pin. Nanti setelah diproses apa di sini ya dikasih sebanyak 8 pin. Misalnya kamu batir yang dipakai cuma 4 pin, tapi yang di kabelnya dia itu yang disematkan yaitu dia sampai 8 pin ini ya. Ini sama ya. Ini beda skema aja. Jadi nanti ya di sini dia cuma beda diisi warnanya aja ya yang di apa selanjutnya dua standar ini ya. Jadi lagi ada ini dipakai di straight cable, yang di sini artinya dipakai yang di cross cable. Loh, apakah saya boleh pakai warna sesuka saya Pak? Ya bisa aja soalnya tapi nanti asalkan untuk yang di apa selanjutnya aturannya nanti di sini harus disepakati. Kalau dia straight cable kan berarti kan dia lurusin ya. Pin 8 masuk ke pin 8, pin 7 ke pin 7, pin 6 ke pin 6, 5 ke 5, 4 ke 4, 3 ke 3, dan sebagainya. Kalau cross cable kan dia dibalik ya. Jadi TS-nya di ini ya, apa istilahnya di pin satunya. Ya, pin satunya kan dia tadi ke pin 3, pin 2-nya ke pin 6, pin 3-nya ke pin 1, pin 6-nya dia ke pin 2. Jadi tinggal dibalik ini aja. Kalau mau warnanya nggak mau ribet kayak gini, nanti ya bisa kalian pakai warna sendiri. Tapi nanti di sini, ini kalau dia pakai cross cable, maka dia akan diputar kayak gini. Kalau dia straight cable nanti ya lurus ini aja. Tapi lebih baik kita pakai standarnya. Tujuannya apa? Tujuannya kalau dia ada trouble di jaringannya, kalau dia apa istilahnya, kalau pakai standar kan dia lebih enak untuk diisi mencari yang namanya troubleshooting-nya dia. Nah, trouble-nya di mana? Bahkan di kabel yang dari PC ke PC ini atau ke router dan sebagainya, nanti akan lebih enak untuk mengetahui akar masalahnya kalau kita pakai namanya standar kabel kayak gini. Ini ya, ini kalau nanti di sisi pinnya ya, kalau dia pakai straight cable, ini udah otomatis ya nanti ya sini dia PC-nya kan dia ini PC sama hub-nya, sehingga kan dia straight kabelnya dipakai ya di berbeda perangkat ya, sehingga di TX-nya sini dia itu akan dihubungkan ke RX-nya.
Dan RX-nya di sini dia akan dihubungkan ke sisi TX-nya di sini ya. Ini ya, tadi yang di set kabelnya nanti dari router ke switch-nya atau router ke hub-nya. Jadi switch sama hub kan dia sama ya. Cuma yang hub-nya kan dia yang lama, kalau switch-nya yang baru ya. Jadi kemarin secara konsepnya, kenapa sini ada hub sama switch? Masih ingat ya? Kalau hub kan dia kalau semacam kita kayak ke satu perumahan, tidak ada satpamnya ya. Jadi nanti sini dia tuh akan ditanya, misalnya kita mau berkunjung ke Pak Edi, maka setiap rumah yang dari sini kita akan tanya satu persatu. Mana rumahnya Pak Edi dan sebagainya, sampai kita menemukan rumahnya Pak Edi ya, misalnya di sini. Ini kalau kita pakai hub, kalau kita pakai switch, nanti ada satpamnya di depan perumahan kita. Jadi nanti tinggal ke satpamnya, Pak, mana rumahnya Pak Edi? Oh, nanti di blok C1, Mas. Nanti kita langsung ditunjukkan arahnya nanti ke ini ya, belok kiri dan sebagainya. Nanti rumahnya di ujung sana. Nah, kita bisa langsung menuju kalau kita pakai yang namanya switch. Jadi nggak perlu tanya satu persatu ke masing-masing portnya. Jadi ini hub ini sudah jarang digunakan. Ini ya, ini untuk yang di routernya. Kalau dengan dia perangkat yang sama ya, router, switch ke switch, sebenarnya switch ke hubnya. Nah, kalau saya PC ke router ya gimana Pak? Nah, kalau dia PC ke router kayak gini, ada yang tahu? Dia pakai set kabel, dia pakai cross kabel, PC ke router. Pakai apa ini kira-kira? Pakai PC, pakai set kabel atau dia pakai cross kabel? Strike, Pak. Set kabel ya? Iya. Ada lagi jawaban yang lain? Ya, kalau di sini dia pakai yang namanya cross kabel ya. Loh, kok bisa cross kabel Pak? Makanya kalau di satu PC dia itu bisa kita bisa kita buat dia itu sebagai PC router ya. Jadi nanti di sebuah PC nanti di sini dia itu bisa dibuat sebagai PC router. Nah, kalau dia PC router maka dia koneksi ke router kayak gini, maka dia pakai namanya cross kabel. Ya, jadi ini ya. Jadi di PC nanti dia akan diperlakukan dia sebagai router. Makanya di PC ke router kayak gini, nanti koneksinya dia pakai yang cross kabel. Maka nanti kalau kalian konfigur Cisco, ya, router Cisco kayak gini, nanti ya sini dia koneksinya pakai ke PC, ya. Nanti dia ada kabel konsolnya, dia nanti akan tidak menggunakan set kabel. Ya, nanti ada konfigurasi sendiri di sisi PC-nya ke sisi routernya. Dia bisa pakai cross-nya atau dia pakai yang namanya roll over kabel. Oke, ini ya untuk yang diisi selanjutnya cablingnya. Ini STP-nya tadi sudah. Ini FO-nya ya, nanti ada cladding-nya, ada core-nya. Jadi ini ya. Jadi yang di FOIG ini nanti ada banyak pelindungnya ya. Kenapa? Karena di core-nya ini yang core-nya ya. Ini dia dari kaca ini ya. Jadi di sini dia dari kaca dan sebagainya. Nanti sinarnya dia tuh akan langsung menuju ke sini. Dari tengah ini nanti dia akan langsung keluar dari sisi core-nya ini. Ya, jadi untuk melindungi kacanya, nanti ada dikasih pelindung yang macam-macam. Ada cladding-nya, ada buffer-nya dan sebagainya. Untuk memastikan kaca yang di dalamnya nanti tidak patah. Makanya kenapa di FO dia itu tidak boleh dilipat-lipat. Nanti takutnya dia itu kaca di dalamnya jadi retak atau dia bahkan dia pecah gitu ya. Jadi harus kalau bisa dia itu lurus. Walaupun nanti itu digulung dengan bagus gitu ya. Kalau di Telkom dia biasanya digulung dengan gulungan yang besar. Ya, jadi nanti tidak sampai gulungnya kalau dia gulungan kecil kan dia takutnya dia menjadi retak. Jadi sudah ada standarnya untuk menggulung dari kabel FO-nya ini ya. Ini di FO-nya dia akan lebih mahal ya. Tadi sempat saya sampaikan untuk isolasi di satu lantai aja dia sekitar 15 jutaan ya. Itu untuk isolasi aja ya, belum untuk penyediaan kabelnya dan sebagainya. Jadi dibandingkan sama yang di UTP paling mungkin satu lantai dia sekitar 1 juta 2 juta ya. Udah lumayan. Ini FO-nya ya, ini tahan terhadap interferensi elektromagnetik karena dia kan istilahnya pakai yang kaca tadi ya. Tapi ketika dia itu ada kaca, tapi dia itu akan lebih aman di jalannya.
dulu ketika Telkom ini naruh kabel tembaga yang kabel tembaga di pinggir jalan ini ya, mungkin ditaruh hari ini, besoknya mungkin nanti udah hilang ya, karena dicuri oleh orang. Karena apa? Di dalam itu ada tembaga, tembaganya yang apa istilahnya, untuk yang di apa istilahnya di kabel koaksial gini kan bisa diambil, nanti ya mahal ya kalau dijual tembaganya dia. Beda sama yang di FO. FO ini kalau ditaruh di pinggir jalan ya orang Telkom, ya udah biasanya nggak ada yang nyuri karena yang dijual apanya ya. Jadi padahal dia lebih mahal diisi biaya di kabelnya dia. Kalau dijual lagi ke pasaran, nanti dia tuh ini ya tidak bisa dijual kiloan istilahnya, tidak bisa dijual loaan itu ya. Ini nanti ada namanya multi-mode sama nanti ada single mode. Tadi yang didesain di Gedung Pasca kan ada dua ya, ada yang namanya single mode kayak gini. Jadi single mode kayak gini dia biasanya akan lebih presisi. Dan nanti kecepatannya dia itu biasanya lebih dari 100 giga. Jadi kurang lebih nanti dia 100 gigabit per second. Jadi single mode kayak gini. Kalau di multi-mode kayak gini biasanya dia lebih kecil dari 10 giga ya. Nah, ya, karena apa? Karena dia biasanya pakai LED ya ini ya, pakai lampu LED yang biasa dia. Jadi dia akan ada pantulan dan sebagainya gitu ya. Nah, nanti di sini nanti ada yang lurus dan sebagainya. Kalau yang di sini dia biasanya pakai laser. Ya, nanti ada lasernya, nanti dia bisa langsung presisi untuk menuju ke sisi tujuannya. Nah, ini gimana caranya kok bisa mengantarkan listrik bit-bit 1010 ke lewat dari FO kayak gini? Nah, ini di Telkom nanti akan dipelajari lebih detail kayak gini ya. Mungkin dari Prodi Telkom nanti ya sudah banyak paham nanti ya gimana sih cara mentransmisikan suatu data dari kalau dia pakai LED sama nanti sini kalau dia pakai yang laser kayak gini ya. Saya dulu pernah ini ya diminta sama JK Jepang karena kita banyak mendapat bantuan dari JK Jepang, utamanya di sini gedung D3 sampai gedung D4. Dan kita sini berhasil untuk yang di dana hibah dari Jepang, sehingga beberapa dosennya diminta untuk ngajar di Rwanda di Afrika sana ya. Dan waktu itu saya di satu dosen yang diminta untuk menjadi tenaga ahli yang di Rwanda sana untuk ngajari konsep-konsep membangun jaringan FO gini ya. Jadi membangun FO, nanti gimana cara mengukurnya, gimana tekniknya, gimana mempraktekannya ke mahasiswa dan sebagainya dia. Ya, ini kabel FO-nya dan sebagainya. Ini kita langsung lewati aja. Nah ini ya, ini nanti ada namanya konektornya. Konektornya namanya kalau nggak salah dia SC ini ya. Saya lupa singkatannya. Ada yang SC, ada yang FC. Ya, jadi nanti ya kalau SC dia modelnya kotak. Ya, saya lupa ya. Kalau SC dia yang bunder atau yang kalau yang kotak yang FC ada macam-macam ya. Jadi ada yang SC dia tuh yang bulat. Ada yang kotak dia namanya dia konektor yang dia apa lagi dia. Jadi ada banyak tipe konektor yang ada di FO-nya ini ya. Dan ya, ini ST ini yang di kabel fiber optiknya. Jadi kalau salah yang ini SC ya. Oh ya, ini SC yang dia kotak ini. Ada LC nanti ya sini dia tuh ada tutupnya di sini. Jadi dia ada silinder masalah yang LC ini dan sebagainya. Jadi kalau LC45 kan dia yang di kabel UTP-nya, BNC-nya dia dipakai di kabel koaksialnya. Oke, yang dari sini ada yang mau ditanya dulu? Oh iya. Ya udah, lanjut ya. Yang lagi ini hub ya, sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi ini hubnya kan dia kebanyakan dia broadcast ya. Jadi kayak kita di perumahan dia tanpa ada security. Kalau kita mengirim data maka nanti sini dia akan tanya satu persatu. Oh ini apa ID atau bukan ya? Nah, pakai Swiss nanti dia sudah ada satpamnya di sini ya. Mas saya pengen ke Pak ID. Oh lokasinya di sini mas. Nah kan dari sini dia akan langsung koneksi ke sini dia tanpa perlu tanya ke satu persatu kayak gini ya. Ini contoh switch-nya, ada spek produknya di tipe mikrotik ini ya dan sebagainya.
Ini repeaternya, ini sudah sempat saya singgung juga. Kalau kita nanti mungkin jaraknya cukup jauh dari sisi akses point-nya kayak gini, maka nanti dia akan lebih mudah kalau dia pakai namanya repeater kayak gini ya. Jadi nanti di selanjutnya jangkauannya ini bisa dia tuh mungkin nggak sampai atau tidak terjangkau oleh si akses point-nya. Kayak tadi ya, saya sampaikan tadi ya. Jadi yang di situ dia juga akan pakai namanya repeater. Jadi satu akses point ditaruh di tengah-tengah, maka nanti di sekitarnya nanti sini tinggal dikasih repeater untuk nanti akses point-nya. Ini yang bridge, ini dipakai nih di apa selainnya beda ini ya metode transmisi yang berbeda nih ya. Jadi yang satunya mungkin nanti pakai baseband, yang satunya pakai broadband, yang satunya pakai koaksial, yang satunya pakai FO, atau satunya pakai UTP, satunya pakai koaksial atau pakai FO. Maka untuk menggabungkan antara dua media transmisi yang berbeda kayak gini, nanti kita pakai namanya perangkat bridge. Ini ya. Ini router ya, udah paham mungkin nantinya sini dia untuk merutekan paket ya. Ya. Ini contoh routernya indoor RB450 ini ya, paling murah dari Mikrotik, mungkin sekitar 500.000 antara 600.000 ya dari Mikrotik. Router boardnya, jadi sempat dulu kita beli ada 10 ini ya biji untuk praktikumnya di lab, tapi nggak sampai setahun ya, ini ternyata udah jebol nih ya. Karena dicolok, kemudian dilepas lagi, colok lagi, lepas lagi dan sebagainya dia. Ini Cisco routernya, ini yang kita miliki ada di lab, yaitu yang di seri 2800 ya, seri 2000 ini ya, atau 2800-nya enggak ada di sini ya. Nah, ini agak lumayan ya, jadi ini 10 tahun lebih ya, baru masih dari 6 yang kita beli, ini 2 yang masih bertahan, yang 4-nya udah ini ya, flash di flash memorinya dia kayak jadi ketika dihidupkan dia menjadi hang. Sempat kita mau ini ya perbaiki, ternyata dia biayanya juga cukup mahal ya kalau di Cisco ini ya. Soalnya dia garasinya udah habis ya, kayaknya udah 10 tahun lebih. Ini ya, ini ada yang namanya modular akses routernya. Jadi sebenarnya dia itu modular ya, jadi nanti bisa kita pasang, saya kepengen pakai UTP, ya udah nanti sini dia dipasang, dikasih modulnya UTP. Saya pengen ganti FO semuanya, nanti UTP-nya dilepas, nanti diganti dengan FO itu ya. Jadi ini sebenarnya untuk yang di modular. Ini ya, ini yang tadi kita beli ya, Cisco router 7000 series ya, yang harganya 1M lebih ini ya, nanti yang di Cisco routernya. Jadi kalau dibandingkan sama yang di Mikrotik kayak gini kan dia 600.000 ya, karena dia fiturnya juga nggak banyak ya. Jadi nanti sini walaupun dia kalau kayak gini biasanya dia udah fiturnya udah macam-macam ya. Cuma nantinya di sisi reliability-nya dia kurang ya. Dia biasanya udah ada semacam kayak firewall-nya, sudah ada semacam kayak NAT-nya, sudah ada proxy-nya, sudah ada aplikasinya di dalamnya dan sebagainya. Jadi di sisi fitur biasanya dia sangat lengkap ya. Jadi perangkat kayak gini. Cuma di sisi ketahanannya biasanya dia akan tidak bisa bertahan lama. Ya, ini untuk access point. Dia udah sering kalian gunakan ya di access point-nya ini. Ini crimping tool-nya ya, seperti nanti juga kalau udah sering menggunakan ya di crimping tool-nya di sini ya. Ini ada mulai dari tang crimping-nya, kabel stripper-nya yang mengupas dari kabelnya, RJ45 konektornya, kabel testernya, sebenarnya di UTP kabelnya. Oke, yang untuk yang di komponen softwarenya, yang di sini nanti ini udah seperti kita bahas ya, ada sistem operasinya pakai Windows, Linux, atau dia nanti pakai yang Mac OS. Kemudian aplikasinya ada email, FTP, telnet, ada SSH, nanti ada web server, ada domain server, nah, nanti ada proxy, ada NOC, dan sebagainya. Ini aplikasi-aplikasi ada di suatu jaringan. Ini ya, untuk di sistem operasinya, nanti ya sini ada Windows, ada Linux, ada Novel Network, ada Sun Solaris, dan sebagainya.
Ya, untuk yang di Windows-nya nanti ada ini udah enggak di ini ya, Windows yang 11-nya. Ini aplikasinya ada macam-macam ya. Nanti ada Microsoft Exchange, Zimbra, ya. Di kliennya nanti ada Outlook, ada Thunderbird, nanti ada juga yang di basis ke webmail kayak di Pens. Di FTP-nya juga nanti ada Veligina, Fire FTP, lainnya ada Kitty, Putih, dan lain sebagainya. Jadi istilahnya dia sudah ada banyak aplikasi yang nantinya akan bisa kita benamkan ke dalam jaringan kita, gitu ya. Ya, ini sebagai kesimpulannya nih di materi hari ini. Nanti silakan di lihat lagi. Ini di komponen hardware-nya nanti ada komputer, ada modem, ada NIC, kabel, konektor dan sebagainya. Nanti di logic network-nya, software-nya, nanti ada sistem operasi yang nanti akan dan aplikasi yang akan dipasang ke suatu jaringan ya, baik itu ke server maupun nanti ke sisi klien. Ini referensinya. Nah ini ya, nanti silakan dibuat speknya ya. Jadi ini belum membuat sisi perangkatnya. Nanti silakan dibuat speknya. Jadi suatu server kayak gini, nanti silakan dibuat speknya dari server kayak gini. Nanti PC-nya, nanti switch-nya juga nanti ya dibuat speknya dari PC-nya, mungkin nanti ya switch-nya, mungkin nanti gunakan yang di Cisco aja ya. Nanti ini gunakan Cisco. Untuk yang di servernya, nanti terserah ya. Bisa digunakan dari IBM, sehingga nanti kalian mengetahui spek server, suatu PC server gitu ya. Nanti sekarang ya di spek PC-nya ini ya. Satu aja nanti udah cukup ya, sehingga nanti di tugasnya ada satu speknya di sisi server, speknya di sisi Cisco Access Switch-nya, sama nanti ya itu dia di spek dari PC klien. Nah nanti ditambahin ya di tugas keduanya, kita dengan routernya ini ya. Ya nanti asumsikan yang di Switch-nya sama dengan di PC-nya dia sama ya. Jadi yang di sini nanti ditambahkan dengan spek dari Cisco routernya. Pakai Cisco aja ya, biar nantinya paham dari perangkatnya Cisco ini ya. Nah, ini kalian diminta ada satu gedung ada 3 lantai, ada web server, ada DB server, nanti ada mail server, ada satu buah router, satu switch, satu wifi, 4 komputer, ada 2 handphone. Ini silakan direncanakan dan dibuat spesifikasi kebutuhan barang yang ada nih ya. Jadi ini enggak ada 3 lantai. Ya. Nanti ada 3 lantai kayak gini. Berarti nanti sini dia di servernya, nanti paling gampangnya dia di servernya ditaruh di lantai 2 ini ya. Ini lantai 2, lantai 1 di sini ada lantai 3. Jadi kayak tadi yang desainnya di Pens. Untuk semua server ditaruhnya di tengah-tengah. Biar apa? Biar nanti aksesnya ke atas sama ke bawah nanti ya tidak terlalu jauh ya. Nanti ada satu buah router nanti sini dia silakan dipasang ya. Jadi nanti ini silakan didesain. Jadi asumsikan aja semuanya, mungkin nanti komputer nanti di 1 di lantai 3, nanti 2 di lantai 2 sama 1 di lantai 1 ini ya. Nanti silakan lihat di desain sesuai dengan ini ya, speknya di sini. Ada 3 lantai. Nanti ini ada sebanyak berapa perangkat jaringan yang nanti akan dipasang di sini. Silakan didesain desain jaringannya, termasuk nanti dibuat spek dari kebutuhan yang ada ini ya. Ya. Jadi tugasnya nanti ada 3 nih ya. Jadi kalau yang 1 sama 2 nanti hampir sama ya. Cuma nanti di sini yang satunya ada server, ada switch, Cisco, sama nanti di WC client. Yang keduanya ditambah dengan Cisco router. Nah kalau yang 3 nanti ya silakan didesain ada 3 buah lantai gini. Oke, demikian. Ada yang ditanyakan dari sini, silakan. Mohon izin Pak, mau bertanya Pak. Ya silakan. Ya ini nama saya Abdul Muiz. Saya di sini kan ada 3 tugas ya Pak ya. Ya. Nah ini 3 tugas dikumpulkan dalam satu PDF atau PDF yang berbeda-beda Pak. Itu aja Satu Pak. PDF Terima aja kasih. ya. Oh siap Pak. Ya. Ya terima kasih Pak.
Yuk, sama-sama. Oke, kalau nggak ada lagi, ini seperti biasanya ya, kita akan saya adakan kuis. Oke, silakan akses untuk yang di sini ya. Join my quiz. Kodenya 879783. Oke, mungkin nanti sekitar 10 soal ya. Yang di materi hari ini. Oke, sudah 20 ya. Nanti kalau ada yang menyusul, bisa langsung join aja. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, silahkan diperhatikan, ada 10 soal. Oke, komputer client atau workstation berfungsi sebagai menerima atau meminta layanan pada jaringan komputer. Ya, true atau false ini ya. Dari sekali lagi, ini akurasi sama kecepatan yang berpengaruh. Oh, ini Mbak April ya. Ini true. Oh, ada yang salah ini ya. Jadi kan ada client sama dia ada server ya. Ini mungkin kecepatan main chatnya ini ya. Oke, nomor 2. Perangkat yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog ke sinyal digital adalah, nah ini gampang ini ya. Oh, Mbak April masih sama-sama April ini ya. Masih di atas, yaitu modem ya. Kalau NIC kan dia sama-sama digitalnya ya. Di apa selainnya, di base-nya dia digital. Kalau dari itu kan dia juga masih digital. Kalau hub juga sama ya. Dari satu port ke port yang lainnya kan dia masih sama-sama pakai digital. Nah ini untuk yang benar itu dia pakai modem untuk merubah sinyal analognya ke sinyal digital ini.
thicknet adalah, nah ini ya, tadi kan ada dua ya, ada thicknet sama dia ada tnet. Nanti kabel koaksial. Ini menyalip Mbak April satunya. Itu dia 10 base 5 ya. Kalau tnet kan dia 10 base 2. Jadi kan dia kecepatannya dia 10 ya. Bukan kalau dia 100 kan dia yang kabel UTP tadi ya, yang CAT kategori tadi ya. Oke. Yang soal keempat, kabel UTP yang data rate-nya sampai 100 Mbps adalah yang kategori berapa tadi? April ini masih bertahan di atas, ya, makanya ada juara baru ini ya. Itu dia kategori 5 ya. Jadi kategori 6, 7 kan dia udah sampai 1 giga lebih nih ya. Oke, switch kabel digunakan untuk menghubungkan, nah, hati-hatiin ya, switch kabel. Salah yang tadi Mbak April ya. Ini langsung disalin sama apa tadi ya. Itu router ke hub. Ini kan dia pesannya nih di beda perangkat ya. Kalau router ke router kan dia sama perangkatnya. Switch ke hub kan dia sama perangkatnya ya. Hub sama switch kan dia sama ya. Router PC kan tadi saya sampaikan, PC kan dia hampir sama dengan di router ya. Makanya dia itu ada istilahnya PC router. Nah, ini di switch kabelnya itu nanti antara router ke hub-nya dia. Oke, hati-hati. Kabel FO yang jangkauannya bisa sangat jauh. Ini tadi ya ada berapa ya ini ya? Kita lihat. Mas Gulam masih di teratas. Ya, single mode ya. Jadi ini di FO kan dia ada dua ya, single mode sama dia ada multi mode-nya. Jadi nanti yang di multi mode kan dia biasanya dipakai yang di LAN ya, yang jarak pendek. Yang di jarak jauh biasanya dia pakai yang namanya single mode-nya ini ya. Karena dia pakai laser ya. Kalau multi mode dia nanti pakai yang namanya LED. Yang K5 kan dia, K7 kan dia pakai ITP ini ya. Jadi K7 kan dia memang data rate-nya dia besar, tapi dia pakai UTP. Koaksial kan dia ini ya, bukan fiber optik ya. Konektor yang digunakan pada kabel FO adalah, nah tadi kan ada macam-macam konektor ya. Bentar ya. Oke, Mas Gulam ini masih di paling atas, disusul Mas Hilmin ya. Itu dia pakai yang ST ya. Jadi kalau RJ11 kan dia di telepon, kalau RJ45 kan di UTP, kalau BNC kan dia pakai koaksial. Jadi yang di FO-nya kan dia pakai ST, ada yang ST, ada yang LC. Jadi nanti sini yang FO-nya pakai namanya konektornya ST ini ya. Yang ke-8, perangkat yang dapat menghubungkan jaringan dengan metode transmisi yang berbeda adalah
Nah ini ya, ada macam-macam ya. Ini perangkatnya apa untuk ya dengan karakteristik seperti kayak gini. Oke, Mas Gulam masih bertahan sama Mas Helmi ya di paling atas. Ya, bis ya. Jadi kalau Swiss kan dia jadi yang metode yang berbeda kan dia mungkin nanti satunya pakai koaksial, satunya pakai FO, satunya pakai apa istilahnya UTP, satunya pakai FO. Nah, nanti sini dia pakai yang namanya bridge. Oke, 2 soal lagi ya. Berikut yang bukan seri dari mikrotik. Nah, kalau tadi memperhatikan ada berapa seri dari mikrotik. Ini tinggal mendekati finish. Apakah masih bertahan, Mas Gulam? Oh, masih bertahan ya, Mas Gulam sama Mas Helmi ya. Yaitu RB 1000 ya. Jadi kan dia mikrotik kan dia nggak ada RB 1000 ya. Artinya RB 711, RB 800, RB 411 ini ya. Oke, yang terakhir, hati-hati. Yang bukan aplikasi dalam jaringan adalah, yang bukan ya, hati-hati. Apakah ada juara baru di pertemuan yang keempat ini? Masih bertahan ya, Mas Gulam sama Mas Helmi ini ya. Jadi ini ya di sini yang bukan yaitu TCP ya. Email kan dia jelas ya. Ini kan di aplikasi dalam jaringan. Kalau ini juga nanti ya aplikasi di jaringan. Ya kalau yang di TCP, UDP kan dia transport di jaringan ya. Jadi ada namanya transport ya kan dia pakai yang TCP ataukah dia pakai yang UDP. Gitu ya. Baik, selamat pada Mas Tombak Valdan ya. Kemudian Mas Helmi sama Mas Gulam. Mas Gulam bisa ditunjukkan wajahnya ini. Open kamera sebentar. Mas Gulam ini. Permisi Pak. Ya. Oh, bentar Pak. Ini agak lemot. Sebentar. Oh ini ternyata benar semuanya ya Mas Gulam. Mas Helmi juga benar semuanya ini ya. Cuma mungkin kalau cepat aja sama Mas Gulam ya. Kalau Mbak Thomas Valdan ya. Ini salah satu ini. Nah ini ya. Suara kita di hari ini Mas Gulam selamat ya. Dipertahankan untuk IND prestasinya yang berikutnya ya. Baik, demikian ya. Ini di-capture ya nih? Oh ya. Kita foto dulu ya sebelum kita Enggak, hasilnya Mas di-capture enggak ini? Hasilnya. Ya? Di-capture enggak hasilnya? Oh ya, di-capture Mas Anang. Bentar. Kalau enggak yang 5 ini Mas Anang. Iya, Pak. Sudah, Pak? Sudah? Belum. Kapan, Pak San? Udah ya? Oke. Matur nuwun Mas Anang. Baik, demikian ya di pertemuan yang keempat hari ini. Yang kelimanya kapan nih Mas Anang? Kelimanya besok, Pak. Besok itu ada sidang PA. Atau diundur? Kalau ya diundur malam ta? Terserah, enggak apa-apa. Ya malam aja ya besok ya. Oke. Pokoknya siangnya ada sidang PA dari jam 2 sampai sore sampai selesai. Malam jam 6:30 itu ya. Oke.
Nggih. Baca. Mas Anang. Siap. Nggih. Oke, demikian yang di pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin.